Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 27 April 2024 dalam pekan keempat Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami diberikan kehidupan lagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang dapat mewakili ucapan syukur kami untuk hari yang baru ini. Membuka hari dengan rasa bersyukur adalah suatu kebahagiaan tidak terlukiskan bagi semua makhluk di bumi ini. Khususnya saya sebagai bagian dari ciptaan-Mu yang sempurna ini. Setiap hari perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, agar kami semakin mengerti dan semakin kenal dengan diri-Mu. Jurang pemisah antara Engkau dengan saya biarkan semakin kecil, sehingga suatu saat nanti tidak ada lagi jurang pemisah itu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkan semuanya ini. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 44 sampai dengan 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku,
dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal dan percaya. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi pada hari ini dengan bacaan harian dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dalam bacaan ini, kebenaran yang mendalam bahwa pengenalan akan Yesus membawa pengenalan akan Bapa. Namun ini sulit dimengerti sebagaimana ditunjukkan oleh permintaan Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apakah ia, Filipus, mengharapkan penglihatan langsung akan Allah sebagai satu-satunya cara yang memadai? Dia ditegur oleh Yesus karena kurangnya kepercayaannya. Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Filipus telah cukup lama dalam pengenalan dengan Yesus dan mempunyai kesempatan yang cukup lama juga. Tapi ia belum pernah mengerti fitrah yang sebenarnya dari Yesus sebagai pernyataan Bapa. Yesus mengajak dia untuk mempercayai hubungan yang dekat antara dia, Yesus itu sendiri, dengan Bapa. Ayat 11. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini tidak hanya ditujukan kepada Filipus, tapi juga kepada mereka sekalian, yaitu murid-muridnya yang lain. Dan pada saat ini pun ditujukan kepada kita semua yang mendengar bacaan ini. Mereka telah melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Seharusnya mereka telah mengetahui bahwa ia memiliki kekuasaan yang luar biasa yang hanya dapat datang dari Allah. Kita juga sering melihat karya-karya Tuhan, tapi sering kali juga kita mengalami buta untuk melihatnya. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yesuslah yang telah membuka pintu menuju Allah Bapa. Melalui Dialah kita mengenal Allah Bapa. Yesus menyatakan diri dalam kesatuan Allah Bapa. Apakah kita masih menganggapnya sebagai penyelamat biasa? Pembicaraan berikutnya, Yesus pusatkan pada nasihat dan pemberian semangat. Ucapan-ucapan dialamatkan kepada murid-murid yang percaya dan karena itu diharapkan dapat diterapkan terhadap semua orang yang percaya. Ayat 12.
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus tahu dan sangat tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus merupakan pola bagi para murid-Nya. Tetapi mereka akan melebihinya dan bisa melakukannya. Jelaslah bahwa pekerjaan-pekerjaan harus dipahami di sini dalam arti misi yang diberikan Allah dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lainnya. Dan juga bertalian dengan kesempatan-kesempatan yang lebih luas yang akan dihadapi oleh para murid setelah Yesus kembali kepada Bapanya. Kita sebagai kelanjutan dari murid-murid Yesus, kita juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu sekarang ini. Apakah kita sudah melakukannya? Hari ini kita diingatkan lagi tentang kepercayaan dan pekerjaan melanjutkan semua yang telah Yesus ajarkan. Apa yang sudah kita lakukan untuk hal tersebut? Bagaimana dengan kepercayaan kita terhadap Yesus? Apakah kita sudah sungguh percaya atau hanya sekedar percaya? Apa saja karya Allah yang telah terjadi dalam diri saya? Apakah iman kita ini adalah hanya sekedar iman warisan dari orang tua karena kita dibaptis pada saat bayi yang belum mengerti apapun? Atau memang iman kita bertumbuh setiap saat dan terus mencari, terus belajar hingga iman kita bertumbuh sepanjang perjalanan jiwa ini? Marilah berdoa. Ya Bapa yang teramat baik, Engkau memberikan kami utusan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, untuk mengajarkan tentang siapa Engkau. Kami sekarang mengerti bagaimana kami melangkahkan kaki kami ini dalam berjalan. Kami mengerti dan tahu arah tujuan perjalanan jiwa kami. Engkau juga mengirim kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami dengan yakin dan semakin yakin dalam melangkah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.